Selamat datang di podcast Segi Tempat alias Keamanan. Saya sebagai host, nama saya Ragib, akan membahas suatu kenakalan yang sering terjadi di setiap sekolah. Oke, langsung ke narasumber. Kenal? Nama saya Satria. Dan aku Gama. Oke, di sini nih ya, menurut kalian apa sih kenakalan remaja yang paling sering dilakukan? Menurut saya, buat kenakalan remaja yang sering dilakukan di lingkungan sekolah itu mungkin bullying. Walaupun kadang gimmick bagi bullyingnya itu katanya bercandaan ke teman. Iya, benar. Ya. Cuman bagi orang yang mendapatkan bullyingnya itu tidak merasa seperti candaan gitu menurut saya. Ya. Kalau menurut aku sih kayak ngerokok gitu ya. Sekarang banyak banget nih kayak anak remaja yang katanya biar gaul gitu, makanya nyobain ngerokok. Iya. Nah, pas banget. Kita ini bakalan ngebahas ngerokok atau vape. Nah, menurut kalian ya, rokok sama vape itu kan sama aja kayak nyalain, hisap, gitu kan? Yap. Ya kan? Benar. Nah, menurut kalian apa sih perbedaannya? Antara rokok dan vape. Ya, siapa? Oke, kalau menurut saya rokok itu kan sama-sama mendapatkan zat-zat nikotin atau ya menjadi adiksi lah. Ya, Nah, buat rokok itu buat mendapatkan zatnya itu dibakar kan. ya, Kalau sama juga dengan vape, cuman vape dengan menguapkan cairan atau Dipanaskan. liquid ya jadi asap. Tapi kalau rokok itu organik, daun tembakau kan kalau ya, itu betul. dibakar jadi nikotin. Ya benar. Ya jadi perbedaan utamanya ya untuk vape itu dipanaskan dan kalau rokok itu dibakar Nah, gitu. oke. Jadi ya. Nah, rokok sendiri itu kan sering dikasih taunya itu kan berbahaya nih ya. Berbahaya. Nah, menurut kalian apa sih dampak paling berpengaruh bagi para pelajar gitu? Oke, dari pertama menurut saya mungkin untuk rokok saja dan vape juga termasuk sebenarnya. Dampak utamanya itu pasti kecanduan. Kecanduan dan Betul. juga gagal fokus. Karena kan zat-zat yang dalam rokok dan vape itu pasti menjadi adiksi bagi para pemakai atau pengguna dan gitu ya. Nah, rokok juga tuh bisa ngebuat fokus kita hilang ya. Dan rokok ini bisa ngebuat para pelajar itu jadi ketergantungan. Jadi yang kalau semisal awalnya dia nggak ngerokok terus tiba-tiba ngerokok, itu pasti dia tuh pengen terus buat ngerokok ya karena ketergantungan itu. Dia juga jadi ngerasa keren juga nih, sangat bener-bener Ya. kurang banget nih buat Ya. pelajar yang kalau ngerokok itu buat kerenan doang, padahal itu adalah hal yang berbahaya sebenarnya. Penyakitnya juga potensi penyakitnya tuh banyak dan mematikan. Ya, contohnya kanker paru-paru, ya kan? Benar. Tuh. Nah, kan bukan cuman pelajar doang nih ya. Pasti di setiap sekolah tuh guru ada yang ngerokok. Nah, menurut kalian nih ya, kenapa? Oke. Ini berat nih. Gimana ya? Itu sebenarnya mungkin bagi saya ada guru itu merokok itu mungkin karena bawaan lingkungan ya. Ya, Jadi mereka terpengaruh sama guru-guru lain atau teman-temannya zaman dulunya. ya, Mereka juga bawaan dari situ atau tidak mereka jadi alat apa ya? Seperti alat pembantu dari stres-stres yang mereka lakukan di sekolah ini. Soalnya yang kan pasti guru juga kan ketemu banyak murid-murid juga kan beda sifat-sifatnya. ya betul. Siapa tahu kan murid-muridnya itu ada yang menyusahkan mereka atau ya mempersulit lah. Nah, kalau buat pendapat aku sih, buat guru-guru yang emang ngerokok segala macam, buat tahu tempatnya buat ngelakuin rokok itu, karena para pelajar yang sebagai perokok pasif itu benar-benar buat bisa bikin ganggu kesehatan kita. Jadinya buat semua perokok aktif untuk dimohon biar tahu tempat dan tahu waktu kapan kalian harus merokok, Ya. seperti itu. Sebenarnya ya emang untuk untuk mengasih tahu perokok harus stop itu emang susah ya karena Ya benar. ya udah kecanduan gitu kan. Ya, Iya. beberapa hal-hal yang kecanduan pun kayak pornografi, apalagi narkoba, slot, judi, mau online atau kasino judi Iya ya. benar. Itu kan pasti susah kan dikasih tahu Iya. kayak
ala itu kan urusan kalian ngapain. Nah, Iya. kita sebagai pelajar mungkin kita gak bisa kayak ngejudge, paling kita cuman bisa memberitahu lah, yang menasihati. Membantu menyadarkan ya. Iya betul ya. Oke, ada pendapat-pendapat lain gitu atau mungkin pengalaman ketemu pelajar yang ngerokok atau bagaimana? Jujur sih dari aku kalau pernah ketemu pelajar yang ngerokok, aku sendiri udah pernah ngeliat ya, kayak bahkan di depan aku dia apa ya, semata-mata kalau yang dia lakuin tuh ya udah aja gitu, dan bukan sesuatu yang emang kurang baik. Nah, menurut aku sih walaupun udah aku kasih tahu segala macamnya, ya lagi-lagi dia nggak bisa nerima apa yang aku kasih tahu sih. Jadi kayak mau segimana pun aku ngajak dia buat nggak ngerokok juga tetap susah. Jadi ya buat teman-teman ya, kalau emang masih belum kecanduan banget, buat dimohon buat berhenti ya, jangan dilanjutin karena emang berbahaya. Ya, oke nih ya. Pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, kan pasti ada tuh ya yang kayak nyesel gitu kan. Aduh, aku ngerokok nih, aku pasti bisa kena penyakit. Ya. Nah, cara yang efektif buat berhenti. Menurut saya ya, buat memberhentikan kecanduan atau merasa salah dengan rokok itu, menurut saya itu dari ke diri sendirinya. Kita mungkin mencari hobi baru, mencari apa ya, distraksi baru. Jangan kalau kan biasanya orang rokok itu mungkin karena mereka gabut, diajak teman dan juga lingkungan keluarganya lah gitu. Mencari lingkungan yang lebih baik lah ya. Lingkungan lebih baik dan hobi juga itu lebih penting. Ya. Dan banyak-banyak olahraga, soalnya bisa ngubah kebiasaan yang buruk kalian jadi lebih baik lagi. Oke. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah atau cerita dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. See you.